Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga, yaitu cara mengelola belanja bulanan di tengah kenaikan harga yang semakin terasa dari hari ke hari. Kita semua tahu, biaya hidup naik, tapi gaji tidak selalu ikut naik. Harga kebutuhan pokok berubah, biaya transportasi makin tinggi, listrik naik, dan kebutuhan anak juga bertambah. Karena itu, kita akan membahas strategi keuangan keluarga yang realistis, praktis, dan bisa langsung diterapkan. Bahkan untuk keluarga dengan penghasilan pas-pasan. Jadi, siapkan cemilan, duduk santai, dan mari mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke cara mengatur belanja bulanan, kita perlu memahami dulu kenapa harga naik. Ada beberapa faktor yang paling sering terjadi. 1. Inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang secara umum meningkat setiap tahun. Inflasi tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan. Jika penghasilan Anda tidak naik mengikuti inflasi, maka daya beli otomatis turun. 2. Biaya distribusi meningkat. Ketika harga bahan bakar naik, maka biaya transportasi naik. Transportasi naik, harga barang ikut terkerek. 3. Kenaikan harga global. Jika bahan baku impor naik, harga produk dalam negeri ikut terdampak. 4. Perubahan gaya hidup keluarga. Terkadang bukan hanya harga yang naik, tapi kebutuhan kita juga bertambah. Anak masuk sekolah, cicilan rumah, kebutuhan medis, internet, untuk sekolah, dan kerja. Semua itu membuat pengeluaran bulanan semakin besar. Sekarang, kita masuk ke strategi pertama. Menyusun anggaran yang benar. 1. Gunakan metode 50-30-20. Ini metode yang sederhana, tapi efektif. 50% kebutuhan pokok, makanan, transport, listrik, cicilan, dan biaya anak sekolah. 30% keinginan, makan di luar, nongkrong, pakaian, hiburan. 20% tabungan dan investasi, dana darurat, tabungan pendidikan, atau asuransi. Kalau penghasilan keluarga kecil, metode ini tidak harus kaku. Bisa disesuaikan 60, 20, 20, atau 70, 20, 10. Poinnya, selalu sisihkan tabungan di awal, bukan sisa. 2. Buat anggaran belanja bulanan yang rinci. Banyak keluarga mengira mereka irit sudah, tapi sebenarnya bocor halus. Solusinya, tuliskan semua kebutuhan bulanan. Tentukan batas maksimal tiap kategori. Catat pengeluaran harian. Review setiap akhir bulan. Dengan begitu, Anda tahu bagian mana yang paling boros. 3. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tolong ingat prinsip ini. Kebutuhan harus diprioritaskan. Keinginan bisa ditunda. Kadang kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena tergoda promo. Berikut cara paling ampuh untuk menekan belanja rumah tangga. Belanja harian itu lebih boros. Mingguan itu lebih terkendali. 2. Buat menu masak 7 hari. Dengan begitu, belanja jadi lebih efisien. Makanan tidak mubazir. Tidak bingung mau masak apa. Lebih hemat dibanding jajan setiap hari. 3. Manfaatkan promo dengan bijak. Promo tidak selalu berarti hemat. Promo itu hemat kalau barang itu memang dibutuhkan, memang sering dipakai, tidak membuat belanja jadi impulsif. 4. Ganti merek dengan value brand. Tidak semua harus merek premium. Kadang kualitas brand murah sudah cukup baik. 5. Kurangi jajan di luar. Sekali makan di luar bisa sama dengan 2-3 kali masak di rumah. Cobalah batasan. Maksimal 1-2 kali seminggu. Tentukan budget khusus jajan. 6. Gunakan listrik dan air secara efisien. Matikan AC saat tidak dipakai, gunakan mode hemat, buka jendela pada pagi hari, dan periksa kebocoran air. Penghematan kecil ini terlihat sepele, tapi sangat terasa per bulannya. Kenaikan harga tidak bisa dihentikan, tapi kita bisa mengelola dampaknya. 1. Prioritaskan kebutuhan yang paling penting.
Jika anggaran ketat, kurangi makan di luar, tunda belanja barang baru. Batasi pengeluaran hiburan, cari alternatif transportasi lebih hemat. 2. Tingkatkan pendapatan sampingan. Bahkan 300-500 ribu per bulan bisa sangat membantu. Contohnya, jualan online, freelance, menjahit, desain, tutor anak, sekolah. Penghasilan sampingan bisa meringankan beban belanja bulanan. 3. Siapkan dana darurat. Idealnya 3-6 bulan pengeluaran keluarga agar aman jika tiba-tiba ada masalah finansial. 4. Gunakan sistem amplop atau dompet digital. Ini untuk mengontrol pengeluaran per kategori. Belanja dapur, kebutuhan anak, bensin, listrik, tabungan. Jika uangnya habis, ya tidak boleh pakai kategori lain. Keuangan sering menjadi sumber pertengkaran rumah tangga. Berikut cara menjaga hubungan tetap damai. 1. Komunikasi, jujur dengan pasangan. Diskusikan pendapatan, pengeluaran, mimpi bersama, target, keuangan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. 2. Saling mengerti kondisi. Jika sedang sulit, ingatkan diri bahwa ini bukan salah pasangan. 3. Buat tujuan keuangan bersama. Misalnya, liburan keluarga, beli motor, pendidikan anak. Tujuan bersama membuat proses berhemat jadi lebih ringan. 4. Rayakan keberhasilan kecil. Misalnya, berhasil menabung 100 ribu minggu ini, berhasil menekan belanja dapur, berhasil mengurangi jajan. Kecil, tapi penting. Mengelola keuangan keluarga bukan soal pendapatan besar atau kecil. Yang penting adalah kebiasaan, kedisiplinan, dan kerjasama. Ingat, harga akan terus naik, tapi kemampuan kita beradaptasi juga bisa semakin kuat. Keluarga yang bisa mengelola uang dengan baik akan lebih tenang, lebih aman, dan lebih siap menghadapi masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.